Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Melisa Juwana, yang kedua Mulia Rahma, dan yang terakhir yaitu Syaprilia. Baik, di pembahasan kali ini apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah sejarah Kerajaan Banjar. Banjar berdiri pada tahun 1526 dengan sultan pertamanya yang bergelar Sultan Suryanullah atau dikenal dengan nama Sultan Suryansyah. Sebelum adanya Kerajaan Banjar, di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri kerajaan bercorak Hindu-Buddha bernama Kerajaan Daha. Kerajaan Daha ketika itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Pangeran Sukarama memiliki 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Merasa umurnya tidak lama lagi, Pangeran Sukarama pun menuliskan surat wasiat yang menunjuk cucunya, yaitu Pangeran Samudra, putra dari Putri Galuh, sebagai penerus tahta Kerajaan Daha. Karena umur Pangeran Samudra yang masih kecil pada saat itu, maka tahta sementara diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sampai Pangeran Samudra cukup dewasa untuk menerima tahta kerajaan. Ketika Pangeran Sukarama wafat, sesuai dengan wasiatnya, maka Pangeran Mangkubumi menduduki tahta kerajaan. Wasiat dari Pangeran Sukarama ternyata menimbulkan konflik keluarga istana, hingga suatu hari Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh seorang pegawai istana yang disuruh oleh suruhan Pangeran Tumenggung. Tahta kerajaan kemudian dipegang oleh Pangeran Tumenggung. Hingga beberapa tahun kemudian, Pangeran Samudra merasa dirinya terancam, segera menyingkir dari istana untuk mengasingkan diri. Sebuah perairan yang bernama Pelabuhan Banjar, Pangeran Samudra menyamar sebagai seorang nelayan lokal. Beberapa lama menyamar sebagai nelayan. Akhirnya ada yang mengenali Pangeran Samudra. Orang tersebut adalah Pati Masih, penguasa di daerah Pelabuhan Banjar. Pati Masih adalah penguasa pelabuhan dan banyak berhubungan dengan pedagang Arab, Gujarat, dan Demak. Hubungan yang erat dengan beberapa kerajaan ini membuat Pati Masih memeluk agama Islam. Pati Masih merasa enggan membayar upeti kepada Pangeran Tumenggung dan akhirnya menawari Pangeran Samudra untuk menjadi pemimpin di bawah perairan Banjar. Tidak lama kemudian, Pangeran Samudra pun dilantik sebagai pemimpin di wilayah perairan Banjar. Pati Masih mengerti bahwa Pangeran Samudra adalah pewaris sah tahta kerajaan Daha sebagaimana wasiat mendiang Pangeran Sukarama. Pangeran Samudra ternyata sangat cakap dalam memimpin wilayahnya. Pelabuhan Banjar pun berkembang dengan sangat pesat sebagai pusat perdagangan internasional di Kalimantan bagian selatan. Pati Masih akhirnya meyakinkan Pangeran Samudra untuk menuntut haknya sebagai raja di Daha. Dengan bantuan Pati Masih inilah Pangeran Samudra berhasil mengumpulkan kekuatan pertempuran antara Pangeran Samudra melawan pasukan Daha. Berlangsung sengit hingga beberapa bulan dan belum ada pemenang perang tersebut. Melihat situasi pertempuran yang semakin sengit, Pati Masih menyarankan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kesultanan Demak. Pati Masih memiliki hubungan yang baik dengan Kesultanan Demak. Pangeran Samudra pun meminta bantuan kepada Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono, penguasa Demak. Penguasa Demak itu pun menyanggupi bantuan militer dengan syarat Pangeran Samudra dan seluruh rakyatnya harus memeluk agama Islam setelah berhasil memenangkan perang. Pangeran Samudra menerima syarat itu. Bala bantuan dari Demak pun berangkat ke Banjar. Tercatat ada 1000 prajurit Demak yang dikirim oleh Sultan Trenggono, penguasa Demak.
Setelah berhasil memenangkan perang dengan Daha, Pangeran Samudra, kerabat, dan seluruh rakyat Banjar akhirnya masuk dan memeluk agama Islam. Kerajaan Daha diubah namanya menjadi Kesultanan Banjar. Pangeran Samudra memimpin kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryanullah. Pada awal berdirinya kerajaan, wilayah ini meliputi bekas kerajaan Daha. Pelabuhan Banjar dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Berdirinya kerajaan Banjar menjadi awal penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Hubungan yang baik dengan kerajaan Islam lainnya, terutama Demak, membuat hubungan perdagangan semakin meningkat. Pelabuhan Banjar menjadi pusat perdagangan di Pulau Kalimantan. Para pedagang datang ke Banjar untuk membeli lada hitam, emas, intan, rotan, hingga kulit hewan. Pada masa pemerintahan Sultan Suryanullah inilah banyak wilayah yang menyatakan takluk dan menjadi wilayah kerajaan Banjar. Masuknya VOC ke Banjar. Pada tahun 1606, rombongan VOC datang ke Banjarmasin untuk mengadakan kontrak dan monopoli, namun ditolak oleh kerajaan Banjar. Bahkan, pemimpin rombongan VOC, Gilles Michel Zorn, dibunuh. Kejadian serupa juga terjadi di Sambas pada tahun 1610. Kehidupan ekonomi kerajaan Banjar. Banjarmasin yang terletak di muara sungai membuat kapal-kapal besar dapat berlabuh di kota, sehingga berkembang menjadi kerajaan maritim. Akibat Perang Makassar menyebabkan para pedagang dari Somba Opu, Kesultanan Goa, pindah ke Banjarmasin hingga menjadi bandar perdagangan besar. Beberapa hasil dari kerajaan Banjar yang menjadi barang perdagangan penting adalah lada, kapur barus, intan, batu bazoar, dan kayu. Kehidupan sosial budaya kerajaan Banjar. Dalam segi sosial, terdapat kelompok atas yang terdiri dari raja beserta keluarga atau bangsawan. Keluarga bangsawan sering disebut sebagai kadang haji. Selain itu, dikenal juga golongan wang haji atau sakaparek. Mereka adalah keluarga yang berasal dari hasil perkawinan dengan anggota keluarga kerajaan. Kelompok kedua adalah golongan rakyat umum. Di kalangan rakyat umum ini terdapat golongan yang memiliki kedudukan tinggi, misalnya syah bandar dan para pegawai. Runtuhnya kerajaan Banjar. Pada abad ke-18 terjadi perpindahan kekuasaan kepada Sultan Tamjidullah dengan mengangkat Pangeran Natadilaga sebagai sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam kerajaan. Pangeran Amir meminta bantuan pamannya Arung Tarawe untuk menyerang Kesultanan Banjar dengan pasukan orang Bugis. Untuk mempertahankan tahtanya, Pangeran Natadilaga meminta bantuan VOC. Meski pasukan orang Bugis berhasil dikalahkan, kesepakatan dengan VOC pada akhirnya merusak adat kerajaan dan menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar pada tahun 1859. Dalam perjalanannya, Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Pangeran Hidayatullah untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda. Namun, berbagai upaya perlawanan tidak berhasil. Perang Banjar yang dimulai pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905 menjadi usaha terakhir orang Banjar untuk mempertahankan eksistensi kerajaan mereka sebagai negara merdeka. Kekalahan Pegustian pada tahun 1905 dan menyerahnya para pemimpin gerilyawan Banjar setahun kemudian mengakhiri penaklukan Hindia Belanda atas Kalimantan. Riwayat negara Banjar yang telah bertahan lebih dari 350 tahun lamanya itu pun harus berakhir.
Itulah tadi beberapa uraian mengenai sejarah Kerajaan Banjar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.